Dr. Elina, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Ya, sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat. Ya, bergabung melalui Skype pagi hari ini, mudah-mudahan selalu sehat. Saya tahu seluruh tim medis di Rumah Sakit Persahabatan adalah salah satu yang tersibuk di Indonesia. Saya mau menyatakan itu dan kami selalu berdoa untuk tim medis dimanapun, Dr. Elina. Terima kasih. Saya Ya. sampaikan kepada teman-teman nanti. Ya, terima kasih juga dok. Nah, ada 2 segmen ke depan. Saya bersama Dr. Erlina, pemirsa Sapa Indonesia, akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah Anda sampaikan melalui media sosial Instagram @sapaindonesia_kompastv dan @kompastv. Juga Anda bersiap untuk menelpon kami. Boleh mulai sekarang, nanti akan dihubungi kembali. Nomor telepon interaktif di 021 5366 0500. Nah, sekarang saya ke pertanyaan yang dari netizen yang sejak kemarin sudah hadir cukup banyak, tetapi kami pilihkan beberapa untuk dijawab Dr. Erlina. Dr. Erlina, ini ada Kistira Vika Ininur yang ingin bertanya. Mau tanya dokter, orang meninggal menunjukkan gejala COVID-19 seperti sesak nafas dan kejang-kejang. Tapi sebelum meninggal dunia di rapid test, hasilnya negatif. Apakah kemudian kami pihak keluarganya menjadi ODP? Karena sebelumnya pernah kontak dengan keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Dr. Erlina. Ya, kalau memang gejalanya mirip itu tidak memastikan bahwa yang meninggal adalah karena COVID. Bisa juga karena penyakit yang lain. Ya, dan apalagi hasil rapid testnya negatif. Ya, kita tahu rapid test ini akan positif bila ada gejala. Nah, Anda mengatakan tadi ini gejalanya ada. Jadi saya kira jangan terlalu panik dengan menganggap itu adalah COVID. Karena tidak ada bukti yang menunjang ke arah situ. Ya. Tapi meskipun demikian, saya tetap mengharap semuanya waspada, artinya mengenali gejala COVID itu dan mengevaluasi menilai dirinya. Oke, jadi kalau kemudian ada gejala-gejala yang muncul belakangan, mungkin setelah ngobrol atau dijawab pertanyaan oleh Dr. Erlina, tetap kemudian harus waspada, begitu ya Dr. Erlina ya? Iya. Oke. Betul. Dan memang yang paling penting kalau kita merasakan gejalanya, ada pernah kontak atau ada keluarga kita yang sempat diduga COVID-19, tetap jangan panik. Nah itu juga penting ya Dr. Erlina ya? Iya, jadi kalau memang ada gejala yang Anda ketahui seperti ada demam, sakit kepala, badannya lemas, nyeri tenggorok, penciuman berkurang, pengecapan berkurang, kemudian juga ada batuk atau sesak. Salah satu di antara itu harus segera memeriksakan diri. Kenapa? Karena kalau sedini mungkin penyakitnya bisa dideteksi, maka kesembuhannya semakin besar. Oh, baik. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pencerahan kita semua. Yang berikut, Dr. Elina, ada @emalia_Sofiana. Dokter, saya mantan pasien COVID, sudah swab terakhir pada tanggal 20 April, hasilnya negatif. Tetapi sekarang saya merasa hidung saya masih sering tersumbat, kepala masih sakit. Apakah kira-kira di badan saya ini masih ada virus corona atau hanya gejala saja, Dr. Erlina? Iya, jadi kriteria sembuh untuk COVID itu adalah selain klinisnya membaik, fototoraks juga membaik, fototoraks itu foto ronsen ya. Kemudian hasil darahnya juga menunjukkan perbaikan. Yang terpenting juga adalah bahwa swabnya itu negatif 2 kali berturut-turut. Ya. Nah itu adalah kriteria sembuh. Nah jadi kalau Anda sudah dinyatakan sembuh dan dipulangkan, tetap harus menjaga kesehatan. Jadi dalam 14 hari pasca pulang dari rumah sakit itu tetap beristirahat dan menjalankan himbauan dari dokter atau nasihat dari dokter apa-apa yang harus dilakukan seperti istirahat, makan yang cukup, dan lain-lain. Dan kalau ada gejala-gejala seperti hidung tersumbat dan lain-lain, barangkali hanya gejala sisa atau barangkali memang Anda juga punya alergi dan lain-lain. Yang jelas saya senang mendengar Anda sudah sembuh. Ya.
Jadi tetap jaga kesehatan karena kalaupun sudah sembuh ya bisa saja terpapar lagi begitu walaupun sudah ada antibodinya. Baik, kita ke pertanyaan berikut ya Dokter Erlina. Ada @vie_ta yang mau bertanya, kalau virus COVID-19 menempel di makanan yang tidak panas bagaimana? Misalkan di roti atau makanan lainnya. Apakah virus corona ini bisa langsung mati atau bagaimana, Dokter Erlina? Iya, jadi banyak sekali yang kita tidak ketahui tentang virus corona ini. Jadi karena penyakit baru dan sepertinya juga terjadi mutasi dan banyak perubahan. Tapi sepanjang yang kita tahu bahwa virus corona ini tidak akan bertahan kalau melekat pada benda-benda mati, tidak bertahan lama maksudnya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah jatuh ke menempel di roti tersebut sudah berapa lama. Ya, biasanya kan bisa hidup di benda mati beberapa jam begitu ya. Ya, tetapi pada intinya itu akan mati sebetulnya virus itu. Dia butuh Ya. makhluk hidup lain seperti manusia. Ya, Iya. baik. Yang berikut ada @ruhama yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah makanan dalam kemasan bisa terpapar COVID-19 sehingga kita harus mencucinya sebelum membukanya, Dokter Erlina? Ya, kalau makanan dalam kemasan kan ada di dalam dan dibungkus ya. Jadi saya kira tidak perlu dicuci karena kan ada pembungkusnya. Yang perlu dilap barangkali pembungkus plastiknya itu karena bisa jadi pada saat dikirim kepada Anda yang mengirimnya kita tidak tahu apakah OTG atau bukan dan kemudian bersin atau batuk sehingga bisa jatuh ke permukaan dari makanan kemasan itu. Tapi kalau makanannya sendiri karena dikemas dan ditutup ya aman di dalam, nggak perlu dicuci. Ya, kalau memang bisa langsung dimakan silakan saja, tetapi kemasan-kemasannya. Dokter Erlina ada nggak sih saran begitu selama ini di medis juga kalau kemasan makanan itu kita menjaga-jaganya begitu untuk menghindari ada paparan virus, kita melapnya atau membersihkannya terlebih dahulu itu dengan apa, Dokter Erlina? Saya ingin tahu dulu makanan kemasan yang dimaksud ini apa? Kalau misalnya plastik begitu, Ya, atau makanannya kaleng. berupa apa ya? Misalnya biskuit Ya, dalam misalnya. kaleng. Ya, misalnya itu biskuit atau keripik kentang begitu di dalam kemasan ya dibungkus begitu. Nah, Ya. bungkusnya ini harus kita bersihkan itu seperti apa, Dok, sarannya? Ya, saya kira cukup dilap dengan alkohol, itu virusnya akan mati ya. Ya, tapi hati-hati juga. Setelah dilap dibiarkan dulu, jangan langsung dibuka nanti malah makanannya tercemar dengan desinfektan yang dilapkan tersebut. Oh ya, jadi didiamkan sejenak supaya betul-betul kita berharap virusnya sudah tidak ada, baru kita kemudian memakannya. Oke. Iya, jadi intinya pada saat membukanya hati-hati jangan sampai tangan kita yang menyentuh plastik itu juga kemudian memegang makanan dan atau menyentuh wajah lah gitu. Ya, oke. Nah, pertanyaan terakhir dari netizen, Dokter Erlina. Ada @loritandikasa. Selamat pagi dokter, saya mau tanya apakah virus corona dapat masuk ke dalam tubuh melalui makanan? Ya, jadi prinsipnya sama tadi ya. Masuknya virus ini utamanya adalah lewat saluran nafas. Nanti kalau makanan kan lewat saluran cerna. Dan biasanya kalau untuk saluran cerna itu langsung ke lambung dan suasananya asam sekali di situ dan mungkin juga virusnya akan mati itu dengan asam lambung. Oh begitu. Jadi sekali lagi mungkin saja karena virus corona beberapa dokter termasuk Dokter Erlina mengatakan bahwa virus ini memang masih terus dipelajari, belum jelas betul karakternya, sifatnya itu seperti apa, masih terus dipelajari dan masih berubah-ubah. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan masuk ke dalam tubuh kita harus hati-hati. Kira-kira begitu ya Dokter Erlina ya? Iya, betul. Oke, baik Dokter Erlina, kita selesaikan dulu untuk menjawab netizen berkaitan dengan banyak hal virus corona tadi.
Nanti setelah jeda kita akan kembali untuk menjawab beberapa penelpon interaktif di Tanya Jawab seputar COVID-19. Kami segera kembali untuk Anda.